Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh pelajar daripada Muhammadiyah Islamic College Singapura yang dah hadir dalam kesempatan hari ini di hari Jumat ya, yang insyaallah mubarakah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita terkait dengan subjek statistik ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih detail terkait dengan macam mana kita menggunakan how to use statistic in our research ya, saya awali dengan review kemarin, karena mohon maaf kemarin agak sedikit kurang fokus mungkin karena satu dan lain hal gitu ya, sehingga saya ingin memastikan dan saya pun juga ingin memastikan apakah memang pelajar-pelajar ini memahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Baik, saya tak banyak gunakan juga slide, saya sudah siapkan slide juga banyak sebenarnya, tapi saya ingin memahamkan pertama terkait dengan ilmu statistik ini ya. Jadi statistik ya, sebagai ilmu, saya menyebutnya dengan ilmu statistik ya. Ilmu statistik adalah ilmu yang digunakan untuk apa? Untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis berbagai data yang ada di masyarakat ya. Nah, dalam penggunaannya statistik ini dijadikan khususnya dalam penelitian atau dalam riset ya, bahkan dia menjadi satu riset metodologi dalam sebuah penelitian. Nah, sehingga kemudian khusus di ilmu statistik ini maka dia menjadi ya satu tools ya, satu alat dalam membuat sebuah penelitian, khususnya nanti penelitian yang menggunakan datanya itu adalah kuantitatif ya. Kuantitatif ini maknanya adalah semua data itu dikuantifikasi sehingga nanti hasilnya itu adalah numbers atau angka. Oke, nah memang betul dalam Islamic Studies tidak begitu banyak penggunaan statistik, tapi dengan penggunaan apa yang disebut dengan human science ya, dengan sains ilmu pengetahuan sosial, kita bisa mendapatkan juga manfaat dari ilmu statistik ini dalam kajian-kajian ya, dalam pengkajian Islam atau dalam Islamic Studies atau dirasa Islamiyah ya, tetapi dengan perspektifnya adalah social sciences ya, dengan pendekatan ilmu sosial ya. Kalau di sini pelajar itu di departemennya atau di kepakarannya adalah nanti di bidang tafsir gitu ya, kemudian juga ada yang di bidang nanti muamalah atau mungkin di hukum keluarga, ahwalus syakhsiyah atau syariah, maka dia ilmu statistik ini dia mendukung ya. Maknanya mendukung ini bukan menempatkan di pangkuan, bukan, tapi menyokong ya, menyokong daripada keilmuan di Islamic Studies itu. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Nah, saya akan review sedikit terkait tadi dengan statistik sebagai tool, sebagai alat dalam membuat sebuah penelitian. Nah, sebuah penelitian itu tentunya dia diawali dengan apa? Dengan problem, dengan permasalahan ya, masalah yang harus kita selesaikan. Itu awal dari sebuah penelitian ya. Ada masalah, ada gap, ada perbedaan antara teori dengan implementasi. Ini masalah. Misal ya, di mana-mana lah ya, misal orang muslim
orang muslim ini dia mestinya dia adalah apa? Sholat, dia wajib untuk sholat ya. Tetapi ada beberapa orang muslim yang dia tidak sholat. Nah ini masalah ya, ini masalah. Nah masalah ini dia boleh gunakan pendekatan dengan banyak pendekatan atau dengan multi approach ya, dengan multi pendekatan. Nah statistik menggunakan pendekatan dari apa yang disebut dengan numbers atau angka. Misal tadi, kenapa orang muslim kok ada yang tidak sholat, atau mungkin ada muslimah yang tidak menggunakan hijab. Kenapa nih? Kalau penggunaan Islamic Studies, jawabannya sebenarnya sudah jelas gitu ya. Dia berarti tersilap, dia itu salah, dia itu berdosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tengok kenapa nih dia tak mau, dia mungkin memang tak faham, atau mungkin karena pekerjaannya, atau mungkin ada satu dan lain hal yang lainnya. Nah, jadi ada masalah. Nah, masalah ini berbeza-beza. Dia boleh masalah yang sifatnya itu adalah perspektifnya ilmu syariah ya, ada juga perspektifnya ilmu tafsir gitu ya, ada juga perspektifnya dari sisi macam ilmu-ilmu sosial yang lainnya, termasuk juga dengan statistik ya. Jadi ilmu statistik ini sekali lagi adalah menyokong daripada kajian-kajian keislaman dan juga kemasyarakatan atau keumatan. Macam kemarin saya bagi example ya, kita nak tahu pasal pengaruh daripada ikon terhadap keselesaan daripada jamaah di satu masjid. Nah ya, ini kan perlu dia menyokong daripada ini kenapa orang tak banyak pergi ke masjid ya. Mungkin ada banyak hal ya, mungkin ada yang dia penat bekerja, atau mungkin dia memang masa kerja tak boleh untuk sholat di masjid ya, atau mungkin lagi satu mungkin kerana dia punya rumah tu, dia punya flat tu dia jauh daripada masjid, atau mungkin dia kerana malas, atau mungkin dia kerana ada mungkin dia jawab tu tak wajib dan lain sebagainya. So berarti ini kita kena mesti ada ada semacam dia riset atau penelitian. Nah baik, jadi statistik untuk permasalahan yang dia memang kena ada macam data, ada numbers yang kita selesaikan, kita nak cari selesainya. Nah oke. Nah dari masalah ini kemudian kita nak cari apa masalahnya nih ya, apa masalah yang nak kita selesaikan ya, yang utamanya bidang kuantitatif. Nah, nanti pun ada satu masalah yang dia memang dia tak boleh dengan kuantitatif, dia mesti gunakan kualitatif ya, atau mungkin dia boleh guna dua-duanya ya. Jadi biasanya kuantitatif ini memang terkait dengan masyarakat, terkait dengan umat, terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya itu lebih memerlukan ilmu-ilmu statistik ya, nanti berbeza ya, dia hanya menyokong saja. Oke, nah kerana ada riset, ada penelitian ya, kemudian lepas tu ada data ya, kemudian tu mungkin penelitian kita banyak sangat, dia ada population, so nanti ada sampling yang sudah kita pelajari ya. Saya nak tunjukkan sedikit kemarin ya. Jadi masa kita belajar tentang inferential statistik ya, kita diingatkan dengan kenapa kita melakukan inferential statistik, karena ingin mencari sebuah kebenaran ya. Ternyata kebenarannya itu adalah dia sifatnya itu adalah dia dhonni. Oke, ini yang pertama. Kemudian terkait juga dengan inferential statistik ini, yang first sekali kita kena faham tentang data dan juga teknik sampling ya. Jadi kalau di deskriptif dia semua responden dia gunakan, so dia tidak perlu adanya teknik sampling. Tapi kalau yang yang disebut dengan inferential, kerana dia punya population tu dia besar, dia banyak, so dia gunakan sampling ya. Sampling itu adalah mengambil daripada sampel ya dari populasi yang besar. Oke, nah kemudian ya terkait dengan data ini kita perlu paham betul kemarin tentang data. Kenapa? Karena data. Kadang apa nih yang dimaksud dengan data? Kita kena paham ya. Jadi penelitian
penelitian itu daripada masalah ini kemudian kita buat penelitian. Nah, masa kita membuat penelitiannya kita kena cari apa yang akan kita analyze, ya, apa yang kita analisis, yaitu apa? Data. Nah, data itu apa? Data itu ya information, ya, sesuatu yang memang kita dapatkan daripada fakta, ya. Kalau di statistik macam jumlah numbers daripada Muslim population di Singapura, itu data, ya. Kemudian mungkin jumlah number daripada masjid, atau mungkin idea dan gagasan daripada pemimpin-pemimpin di Singapura, ya, ulama-ulama di MUIS misalnya, itu adalah data. Nah, dari data ini kemudian kita fahamkan cara mendapatkan data ini betul-betul harus clear, harus valid, ya, harus betul-betul boleh dipertanggungjawabkan. Nah, ya, sehingga kemudian ketika cakap pasal data yang kemarin kita sudah sebutkan di sini nih, berarti data itu betul-betul memang kalau dalam kuantitatif ini dia kena betul-betul clear, betul-betul memang ini datanya, ya. Nanti kita tahu ada beberapa jenis stratification daripada data, ya. Nah, ini jadi kalau dia ada numbers, dia adalah quantitative data. Kalau dia adalah macam ramah, baik, soleh, kemudian juga rajin, dia adalah kualitatif. Jadi dia tak ada number, ya, dia tak ada number. Oke. Nah, kemudian terkait juga masih dengan data, kemarin kita sudah baca pasal example daripada qualitative data ini. Ada socio-economic status, ada opinion, ada nationality, ada gender, ada hair color. Itu semuanya adalah dia sifatnya itu kualitatif. Nah, nanti ada yang sifatnya kualitatif tapi dia quantification, jadi kita kuantifikasikan. Itu pun nanti masuk juga ke dalam kuantitatif, ya. Ini kualitatif, ini kuantitatif. Jadi macam age, kemudian juga dates, kemudian distance, kemudian IQ, ada weight, ya, itu semuanya adalah quantitative data karena dia ada numbers, ya, 10 years old, kemudian juga 3 meters, ya, kemudian juga 100 grams. Nah, itu semuanya adalah adalah data kuantitatif. Nah, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti dalam riset itu kita boleh guna kuantitatif, ya, atau mixed method. Ya, masih terkait dengan penelitian. Nah, ini juga nanti ada terkait dengan daripada sifat data itu, dia memang ada yang dikotomi, ada yang discrete, ada yang continuum. Ini biasanya yang discrete ini dia data yang memang didapatkan dengan menghitung count, ya, we count something gitu, ya. Misal jumlah penduduk, kematian, kemudian juga jumlah daripada anak, majority, minority dan sebagainya. Itu adalah data discrete, ya. Nah, continuum dia terkait dengan data yang diperoleh melalui alat ukur, ya. Tadi macam Celsius, Fahrenheit, kemudian juga weight, kemudian juga IQ. Dia ada alat ukur, ya. Dia alat untuk mengukurnya. Oke. Kemudian tadi ada discrete dan continuous data nih, ya. Jadi dia memang sifatnya itu kuantitatif, kemudian dia ada discrete, ada continuous, gitu, ya. Nah, berdasarkan sumbernya, ini kemarin udah belajar nih terkait dengan sumber daripada data, ya. Kalau kita di dalam berarti internal, kalau eksternal berarti dia dari luar apa yang disebut dengan satu NGO, organization, masjid, atau mungkin objek daripada data yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya berdasarkan sumbernya ini pun ada. Jadi dalam riset ini kita mesti hasilkan itu adalah primer, ya, data primer, ya. Primary data, ya, dan juga ada sekunder, ya, sekunder data. Jadi macam nih tadi, misal saya bagi example, Ustazah Ilmi nak buat riset pasal transplantasi organ gitu, ya. So dia punya data yang primernya itu yang mana? Kita betul ada dua mestinya, ya. Ada data primer yang sifatnya dia memang betul dari sumbernya, atau mungkin hanya ambil daripada official website, atau mungkin ambil dari misal
newspaper atau magazine ya, atau mungkin TV dan yang lainnya. So itu adalah data sekunder. Kalau yang primer, so kita kena betul-betul ambil daripada macam kita interview dengan pakar ya, interview pakar dalam bidang transplantation gitu ya. Itu namanya primary data. Nah, kemudian juga kalau primary data juga nanti ketika menggunakan analisis macam kita ambil daripada Al-Qur'an. So berarti first sekali kita kena ambil dari Al-Qur'an yang dia betul-betul kita ambil dari tafsirnya, kemudian hadisnya, kemudian ayatnya. Nah, itu supaya datanya betul-betul primer. Daripada pendapat pun sama, macam kita ambil tafsir Ibnu Abbas misalnya. So kita kena ambil daripada kitab beliau lah, Tanwirul Mikbas di tafsir Ibnu Abbas. Nah, itu pun boleh kita jadikan sebagai reference yang primary atau primer, yang utama lah ya. Nah, itu yang digunakan. Karena ini penting kita bila cakap pasal data primer dan data sekunder ya, jangan sampai ini macam ini dia data primer tapi kita cakap data sekunder, atau ini data sekunder tapi kita cakap data primer. So semakin primer atau data itu akan valid ketika sumbernya dia semakin utama, semakin nomor satu. Macam inilah, saya bagi sampel yang senang je ya. Saya dengar misal saya ambil saya cite ya, saya ambil pendapat daripada Ustaz Wandi misalnya ya. Nah, Ustaz Wandi, ketika saya langsung mendengar daripada Ustaz Wandi bin Jumaat nih, so berarti itu adalah primer data. Tapi kalau Ustaz Wandi itu cakap ke Ustaz Rozali, lepas itu Ustaz Rozali itu cakap ke saya gitu ya, so itu berarti dia bukan primer ya, berarti dia adalah sekunder. Nah, macam tuh. Jadi kalau saya langsung dengar, saya sembang, saya borak-borak dengan Ustaz Wandi, itu berarti primer lah, karena saya langsung direct ya, interview dengan Ustaz Wandi. Tapi kalau saya melalui Ustaz Rozali, so berarti itu adalah sekunder ya. Macam saya cakap pasal idea ya, opinion daripada Ibnu Taimiyah for example, tapi saya tak ambil daripada kitab beliau ya, saya tak ambil daripada kitab misal ada Siasat Syariah atau mungkin Al-Hizbah Al-Islamiyah atau min Majmu' Fatawa. So berarti itu adalah data sekunder. Saya mungkin ambil hanya daripada buku translate book gitu ya, atau mungkin daripada daripada orang lain yang men-cite dari Ibnu Taimiyah, itu adalah data sekunder. Nah, macam itu ya. Oke, next yang berikutnya adalah berdasarkan skala pengukuran. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti kita kena paham, bahkan nanti di slide berikutnya atau di materi berikutnya, di next materi ya, itu kita pun akan ulang-ulang ini. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Jadi, apa yang disebut dengan data nominal atau nominal data itu adalah data yang hanya yang boleh dibezakan ya, dia tidak boleh diurutkan dan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Maknanya dia tak ada keutamaan, tak ada range, tak ada stratification. Macam jantina ni dia tak ada lah, lelaki dengan perempuan ni ya, dia sama derajatnya gitu ya. Dia sama. Jadi dalam riset tu lelaki ini perempuan ya. Mungkin kalau kita bagi coding macam lelaki satu perempuan dua, ini bukan menunjukkan bahwa lelaki itu nomor satu, perempuan nomor dua, bukan ya. Ini kerana dia adalah data nominal ya. Pekerjaan pun sama, status pun sama, nationality pun sama ya. Singapura, Malaysia, Indonesia, nah semuanya Singaporean, macam tu dia samalah ya, kerana dalam sebuah data kita tak boleh ini lebih bagus, ini lebih bagus, tak macam tu, kerana memang data tu tak macam tu gitu ya. Data daripada nominal data ni memang bukan menunjukkan kepada range atau stratification. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah data ordinal. Nah, data ordinal ini data yang mempunyai urutan dia namanya ada order, tetapi tidak mempunyai jarak perbezaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Ya, jadi dia memang ada beza, tetapi dia bukan jaraknya tuh perbedaannya sama di antara rangkaian. Jadi tidak mempunyai jarak perbezaan 1, 2, 3, kepuasan pelanggan ini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia data ordinal. Nah, sedangkan data interval itu adalah
data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak, perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tapi tidak mempunyai titik nol absolut ataupun mutlak. Ya, maknanya dia ada rendah, dia ada tinggi, dia macam IQ nih, dia ada mungkin ada 200, 260, 360, tapi yang nol nih, yang zero nih, yang O nih, dia bukan menunjukkan kepada derajat, ya, dia bukan menunjukkan kepada stratification daripada interval itu. Oke, nah yang paling utama nanti yang kita banyak pelajari itu adalah di data interval dan juga ratio. Kenapa? Karena data ratio ini data yang mempunyai perbedaan urutan, jarak, perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut, sehingga boleh diperbandingkan. We can compare, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, misal ada jarak, nilai ujian, usia daripada manusia, lepas itu ukuran timbangan, berat dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulang lagi terkait dengan skala pengukuran. Kenapa? Karena ini akan menentukan daripada nanti tool atau analisis daripada data nominal nih. Oke. Nah, next yang berikutnya nih, macam nih ya. Jadi tadi yang nominal ini adalah ini, macam gender, jantina nih, ordinalnya adalah position in race, example ini adalah first, ini juara 1, juara 2, juara 3 sampai 4 dan seterusnya. Nah, dia antar ini tuh dia tak ada macam perbezaan yang ini. Jadi juara 1 dengan juara 2, juara 2 dengan juara 3, juara 3 dengan juara 1 nih atau juara 3 ini bukan maknanya 2 kali atau 3 kali daripada 1, bukan macam itu ya. Ini ordinal. Yang interval ini adalah temperatur, ya, misalnya Celsius, so dia berarti semakin macam minus 20, so dia berarti lebih sejuk, ya, lebih sejuk daripada yang mungkin hanya 10 Celsius. Nah, macam itu dia memang interval ini maknanya dia bertingkat, dia bertingkat. Oke. Yang ratio ini memang kita paham lah, dia memang bertingkat. Macam $100 dia boleh 2 kalinya, berarti ada $200, ada $400 Singapura dan lain sebagainya. Ini kita udah belajar, ya, tapi kini kita kena ulang-ulang lagi supaya boleh lebih paham. Nah, ini tak begitu penting, ya, karena terkait dengan data. Nah, ini kita udah sampai di sini kemarin terkait dengan tadi penelitian, ya, penelitian. Kemudian kita kena cari masalah dah didapat, macam mana kita boleh dapat menyelesaikan masalah itu. Caranya adalah dengan mencari data ini dia kena data primer, ya. Kalau tadi yang data primer, baru data sekunder. Nah, bila data sekunder dah ada, ya, primer pun mungkin ada, kita boleh guna dua-duanya. Lepas itu baru kita analyze. Nah, macam mana kita nak menganalyze? Nah, sebelumnya tentu kita kena fahamkan daripada how to collect the data, ya. Macam mana kita mengumpulkan daripada data tuh, ya. Tadi misal saya nak buat penelitian tentang jamaah masjid, ya, macam jamaah masjid di Singapura. Macam mana nih saya nak dapatkan data tentang pendapat daripada masjid, jamaah masjid itu. Macam tadi pengaruh, misal pengaruh mungkin yang agak beza sedikit, pengaruh suara imam masjid, ya, terhadap semangat jamaah. Ada tak nih, ya. Mungkin ada juga yang